sebuah program Putra Life, bener nggak? Wah, ini asuransi lagi nih, asuransi lagi ya. Pastinya teman-teman di sini ada beberapa orang yang memang dengar kata-kata asuransi itu agak gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya menurut saya asuransi itu baik banget, sangat menolong. Memang asuransi itu bukan tentang meninggal dunia, tapi bagaimana tentang ketika orang-orang yang kita cintai, kita tinggalkan, mereka bisa hidup dengan layak. Nah, itulah fungsi dari asuransi, teman-teman. Nah, seperti yang dikatakan Pak Alan tadi, ada beberapa pengalaman yang dialami oleh ibunya. Nah, saya juga pernah mengalami teman-teman pengalaman sendiri ya. Artinya teman dekat saya sendiri. Jadi waktu itu secara tiba-tiba suaminya meninggal dunia secara mendadak. Nah, teman saya ini atau sahabat saya ini dia seorang karyawan yang di perusahaan swasta dan teman saya ini punya jabatan yang ya lumayan di perusahaan tersebut. Nah, suaminya di sini profesinya adalah wira swasta atau entrepreneur dan tidak pernah sharing. Jadi teman saya Hmm. tahu yang penting dikasih setiap bulan Hmm. uang bulanan. Nah, ketika meninggal dunia ternyata suaminya ini eh, punya beberapa asuransi, teman-teman. Nah, pada saat meninggal dunia, saya bantu untuk mencairkan klaimnya di beberapa asuransi. Dan melalui uang pertanggungan itu, dia akhirnya tidak jadi menjual asetnya. Karena ternyata ya katanya kan kalau entrepreneur atau pengusaha itu pasti ada yang namanya hutang ya teman-teman ya. Nah ternyata suaminya itu juga punya beberapa hutang teman-teman. Dan uang pertanggungan itu yang dipakai teman saya untuk membayar hutang-hutangnya. Akhirnya mobilnya nggak jadi dijual, rumahnya nggak jadi dijual, dan asetnya nggak jadi dijual. Dan dari situ dia berterima kasih bahwa memang asuransi itu sangat membantu. Nah, itu intermezzo ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke laptop. Nah, asuransi asuransi di sini perjanjian antara nasabah tertanggung dan perusahaan asuransi atau menanggung, di mana nasabah membayar premi dan perusahaan asuransi memberikan perlindungan atau ganti rugi atas resiko tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi ini adalah perjanjian nasabah yang dilindungi teman-teman ya. Ketika kita beli sebuah asuransi, kita disebut adalah nasabah atau tertanggung. Dan perusahaan asuransi di sini misalnya adalah Ciputra Life sebagai penanggung, yang mana nasabah membayar premi. Jadi tertanggung ini punya kewajiban untuk membayar premi, dan perusahaan ini, Ciputra Life ini wajib memberikan perlindungan atau membayar namanya uang pertanggungan ketika tertanggung ini terjadi resiko. Jadi tergantung nih asuransinya apa teman-teman yang dibeli. Kalau asuransi kesehatan ya pada saat klaim kesehatan ya perusahaan asuransi itu wajib membayar. Ketika asuransi jiwa ada resiko meninggal dunia, berarti Ciputra Life atau perusahaan asuransi tersebut wajib untuk membayar uang pertanggungan tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman ada dua jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi tradisional dan yang kedua di sini adalah asuransi unit link. Nah, kita di sini eh, diskusi ya teman-teman. Ada yang tahu nih asuransi tradisional itu dibagi menjadi berapa atau ada beberapa jenis asuransi tradisional? Boleh teman-teman menjawab asuransi tradisional itu seperti apa sih atau jenis-jenis asuransi tradisional itu apa aja sih? Silakan. Kalau Ada asuransi yang tradisional itu kelihatannya manfaatnya lebih pasti ya. Fix. lebih pasti? Boleh, Pak Edwin. Ada lagi? Kalau tadi unit link ya tergantung pasar. Tergantung pasar. Oke. Ini ada Pak Alan, asuransi tradisional. Term life, endowment. Boleh, siap. Ada lagi, teman-teman, asuransi tradisional ini apa sih? Coba Mbak Mei, setahu saya kalau yang asuransi tradisional itu cairnya atau keluarnya setelah terjadi klaim seperti meninggal dunia. Tapi kalau tidak terjadi klaim uangnya hangus atau hilang Oke. nggak kembali. Seperti itu sih sepengetahuan saya. Ada lagi? Kalau yang unit link itu asuransi tapi yang separuh atau sebagian dimasukkan ke investasi. Jadi nggak semua melulu ke asuransi, tapi sebagian dana kita diikutkan ke investasi. Jadi bisa bisa untung bisa rugi seperti itu sih Mbak Mei.
Iya, Makasih. betul. Iya, siap. Berarti semua sudah artinya sudah paham ya asuransi tradisional dan asuransi unit link. Nah, asuransi tradisional ini adalah produk asuransi jiwa yang fokus pada perlindungan, bukan investasi, dengan manfaat dan premi yang jelas sejak awal. Nah, betul sekali. Tadi Bu Deni, Pak Edwin, Pak Alang sudah jawab ya bahwa asuransi tradisional ini memang yang fokus pada perlindungan. Dan asuransi tradisional ini teman-teman dibagi menjadi tiga atau ada tiga jenis. Nah, yang pertama adalah asuransi endowment atau dwiguna. Kemudian yang kedua adalah asuransi jiwa berjangka atau term life. Kemudian yang ketiga di sini adalah asuransi whole life atau seumur hidup. Nah, teman-teman pasti pengen tahu nih, asuransi endowment itu seperti apa, kemudian term life seperti apa, kemudian whole life seperti apa. Dan Cipta Cilisa ini masuk asuransi yang mana ya? Seperti itu teman-teman. Apakah tradisional, apakah termasuk unit link? Nah, asuransi term life ini adalah asuransi jiwa yang memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu, teman-teman. Ada 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Jadi di sini bukan masa bayarnya, tapi perlindungannya. Misalnya saya di sini beli asuransi term life 5 tahun, berarti saya dilindungi selama 5 tahun. Nah, ketika dalam 5 tahun itu tidak terjadi resiko meninggal dunia, uang saya hangus. Nah, jadi tidak ada nilai investasinya atau tidak ada nilai akunnya, teman-teman. Nah, cirinya adalah proteksi murni, preminya murah ya, manfaat dibayarkan jika meninggal pada masa kontrak, tidak ada nilai tunai. Jadi uangnya hangus, teman-teman. Preminya sangat murah sekali, seperti itu. Tapi ya banyak sekali orang-orang atau orang Indonesia terutama ya, kalau beli term life itu sepertinya wah duitnya hilang dong seperti itu. Tapi biasanya teman-teman ya, perencana keuangan di luar sana, independent financial planner, itu kalau misalnya memberikan saran ke kliennya, kalau kliennya butuh asuransi jiwa, itu pasti akan menyarankan asuransi term life karena preminya di sini sangat murah sekali dan memang di sini tujuannya adalah proteksi. Itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi teman-teman ya, di sini term life ini perlindungannya teman-teman bisa pilih. Jadi bukan masa bayarnya. Kalau misalnya pilihnya 5 tahun, berarti ya bayarnya 5 tahun dan dilindungi selama 5 tahun. Kalau 5 tahun di sini terjadi resiko meninggal dunia, ya UP-nya cair. Tapi kalau dalam 5 tahun itu tidak terjadi resiko meninggal dunia, berarti preminya hangus. Nah, itu cirinya asuransi term life. Nah, Mbak, kemudian mau nanya, ya, jadi itu seperti citra diri ya? kenapa? Ini seperti citra diri. Ya, betul. Tapi citra diri masih ada eh, ini ya, no claim bonusnya di tahun ke-10. Tapi kalau term life ini dia tidak ada pengembalian sama sekali. Jadi kalau citra diri itu kan yang dilindungi hanya asuransi kecelakaan ya, Pak Edwin ya. Tapi Oh, kalau asuransi term life ini bukan hanya kecelakaan. Jadi meninggal dunia karena apapun, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian untuk asuransi whole life. Ya, betul. JPJ, betul, betul, JPJ, Citra Proteksi Jiwa termasuk term life. Nah, kemudian asuransi whole life seumur hidup, asuransi yang memberikan perlindungan seumur hidup, umumnya sampai usia 99 sampai 100 tahun. Cirinya adalah proteksinya jangka panjang, preminya lebih mahal dari berjangka, ada nilai tunai, manfaat pasti dibayarkan saat meninggal. Nah, kalau whole life ini bayarnya seumur hidup, teman-teman. Contohnya seperti apa? Cilisa. Nah, Cilisa atau Ciputar Life Saver ini masuk ke whole life karena di Ciputar Life Saver ini bayarnya adalah seumur hidup. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya asuransi Cilisa, silakan dibaca polisnya. Di situ adalah bayarnya sampai usia 100 tahun dan proteksinya di sini sampai 100 tahun. Kemudian ada nilai tunainya. Nah, ketika di sini meninggal dunia, maka ada manfaat yang pasti dibayarkan. Seperti itu. loh, bukannya 10 Nah, tahun aja kan, Mbak? kalau Cilisa
Kalau Ciputra Life Saver di sini bayarnya seumur hidup Pak Edwin. Kenapa kita ngomongnya di 10 tahun? Itu karena di sampai 10 tahun itu kan ada yang namanya bonus ya. Jadi Hmm. ketika nasabah membayar preminya sampai tahun ke-10, betul ya, maka ada bonus 1 tahun premi yang akan diberikan di awal tahun ke-11. Nah, artinya bayarnya tahun bukan 10 tahun, tapi Cilisa itu bayarnya adalah seumur hidup. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini berhenti bayar nih, nggak bayar di tahun ke-10, seperti itu, pasti nanti akan tetap ada tagihan. Itu teman-teman ya. Itu asuransi whole life. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah asuransi endowment. Asuransi jiwa yang menggabungkan proteksi dan tabungan dengan manfaat yang pasti cair. Ciri utamanya adalah masa asuransi tertentu, ada nilai tunai, kemudian manfaatnya dibayarkan jika meninggal dunia selama masa asuransi atau masih hidup sampai akhir kontrak. Nah, ini seperti asuransi apa nih teman-teman? Kalau Cipta. yes, betul. Ini adalah asuransi Cipta, betul sekali. Jadi Cipta di sini ya, betul, betul Pak Alan. Jadi Cilisa memang ada tagihan tapi bisa dibayar dengan nilai tunai yang terbentuk, betul. Jadi jika berhenti tahun ke-10 juga boleh, betul. Jadi istilahnya kalau di asuransi adalah eh, cuti premi ya, tapi di Cilisa di sini sebenarnya tidak ada cuti premi. Jadi kalau Cilisa ini sebenarnya yang akan dipotongkan pada nilai tunai kita di sini bukan dari preminya, tapi biayanya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini sudah bayar sampai tahun ke-10, kemudian tidak bayar, nanti biaya asuransinya itu dipotongkan di nilai investasinya. Jadi di Cilisa itu kan ada yang namanya biaya untuk pemeliharaan polis 25.000 plus biaya asuransi. Nah, setiap member itu berbeda biaya asuransi karena biaya asuransi ini tergantung dari usia dan UP yang kita pilih. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang dipotongkan hanya dua itu saja. Jadi kalau misalnya secara hitungan matematika, kalau teman-teman di sini bayar sampai tahun ke-10, kemudian nggak bayar lagi, itu teman-teman masih bisa terproteksi jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, kalau endowment ini sama seperti Cipta, jadi proteksi plus ada nilai tunainya dan ada manfaat yang cair. Jadi Cipta di sini kan bayarnya cuma 5 tahun, kemudian manfaatnya di sini kan teman-teman bisa pilih ya mulai dari tahun ke-10 sampai dengan tahun ke-50. Nah, ketika di sini nasabah pilih tahun ke-10 kemudian tidak terjadi meninggal dunia, maka di sini Ciputra Life wajib membayarkan manfaat pastinya. Seperti itu. Jadi Cipta di sini masuk di asuransi endowment, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Eh, oke, kemudian yang kedua Medan, adalah Bu Medan boleh tanya, kalau misalnya yang ciri saya itu berarti sama dengan kayak agak-agak mirip unit link nggak sih? Karena kan tadi ada biayanya dan apa namanya? Kalau nggak membayar diambil dari biaya tersebut, begitu ya? Agak-agak mirip unit link bukan ya? Nggak, ya, yang lain. betul. Jadi kita Ah, lebih ke hybrid ya, Bu. Memang ada pengembangan dana, tapi memang tidak banyak. Ya, seperti itu. Di Cilisa, oh, seperti itu ya. Tapi di sini bukan murni oke. unit link, gitu. Seperti itu. Ya. Asuransi whole life berarti ya masuk ke tradisional. Jadi ada pengembangan dana, tapi memang tidak sebanyak unit link. Seperti itu ya, eh, Hmm. Bu Inka. Ya, ya, seperti itu. Iya. Jadi Oke, oke. Nanti kita akan belajar lagi Cilisa seperti apa, Cipta seperti apa. Jadi Cilisa kan memang ada yang namanya biaya akuisisi, karena semua produk asuransi ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya untuk operasional perusahaan. Biasanya kalau unit link teman-teman ada biaya akuisisinya di sini sampai 5 tahun. Nah, biasanya kan teman-teman, mohon maaf nih, di lapangan itu kan ada sebuah perusahaan asuransi X misalnya ya, yang bayarnya di sini nanti di tahun ke-10 uangnya sudah jadi sekian gitu. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Dan agen tersebut biasanya tidak menginformasikan bahwa adanya
potongan atau biaya akuisisi sampai 5 tahun. Maka kan ada nih kata-kata saya sudah bayar nih Mbak selama 10 tahun, ternyata kok duitnya sedikit. Nah, itu biasanya asuransi unit link teman-teman. Tapi semakin lama di sini kita semua kan semakin lama semakin pintar ya. Jadi asuransi unit link sekarang itu memang tidak seberapa diminati, eh, jadi orang-orang lebih suka asuransi tradisional. Dan dari OJK sendiri juga ada pagar-pagarnya teman-teman. Kalau misalnya kita menjual asuransi unit link. Nah, sekarang namanya itu adalah PAID. Nah, itu. Jadi asuransi unit link itu kalau sekarang namanya PAID. Jadi kalau misalnya kita jual asuransi unit link, itu kita harus rekam ya bagaimana kita cara menjualnya, kemudian seperti video call, jadi lebih ribet kalau kita jualan asuransi unit link. Jadi asuransi unit link ini adalah asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi. Jadi preminya di sini terbagi teman-teman. Ada biaya proteksi dan ada investasi. Nilai investasinya bisa naik dan bisa turun. Kemudian teman-teman di sini bisa top up. Kemudian resiko investasinya ada di nasabah. Seperti itu. Jadi unit link ini ketika kita bayar premi unit link, misalnya 1 juta per bulan misalnya, 1 juta itu akan dibagi teman-teman. Misalnya 500 ribu adalah masuk ke proteksi, kemudian 500 ribunya itu yang dikembangkan. Seperti itu. Dan biasanya pengembangannya dia dilempar lagi ke namanya manajer investasi teman-teman. Jadi dikembangkan lagi. Makanya kalau misalnya kita beli unit link, itu kita nggak bisa dapat nilai pasti. Karena apa? Karena fluktuatif, naik turun, tergantung dari eh, nilai unit pada saat itu. Jadi unit link ini sama seperti analoginya kita seperti beli emas, teman-teman. Misalnya kita beli emasnya itu 1 gramnya misalnya 100 rupiah. Kemudian kita bayar preminya adalah 1 juta. Berarti kita beli 1 juta itu dapat berapa unit? Seperti itu. Jadi unitnya tetap, tapi nilai unitnya itu yang bisa naik turun, teman-teman. Ternyata 2 tahun lagi nilai unit saya naik nih, yang saya beli 100 rupiah, kemudian naik menjadi 200 rupiah. Otomatis di sini nilai investasinya kita naik, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita beli unitnya, kemudian unitnya ini lagi turun, awalnya 100, kemudian unitnya ini turun menjadi 50, betul ya? Berarti nilai investasi kita itu juga turun, tapi jumlah unitnya itu tetap. Nah, jadi sama seperti kita beli emas. Misalnya 1 juta itu dapat 10 gram emas. Ketika di sini kita berapa tahun lagi emas per gramnya itu naik, berarti pada saat kita jual, ya nilai kita dapat untung. Karena investasi emas kita naik. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini beli 1 juta dapat 10 gram emas, kemudian ternyata berapa tahun lagi emasnya turun menjadi misalnya 50 ya. 50 berarti nilai unitnya tetap ya teman-teman ya. Nilai unitnya tetap di sini 10 gram emas. Tapi nilai kita, investasi kita juga ikut turun. Jadi itulah unit link. Nah itu banyak yang memang tidak dijelaskan sama agen asuransi. Artinya bilangnya adalah ini nabung ya Bapak Ibu 500 ribu per bulan nanti di tahun ke-10 di sini uang Bapak Ibu dapat sekian. Nah, itu yang bahaya. Nah, ketika kita cek tahun ke-10 kok ternyata uang saya jadinya sekian. Nah, ada juga yang unit linknya itu satu produk itu bukan hanya asuransi jiwa, tapi digabung-gabung. Misalnya Bapak Ibu di sini beli asuransi pendidikan plus kesehatan plus jiwa. Nah, itu bahaya karena kalau asuransi kesehatan itu biayanya itu mahal, teman-teman. Dan biayanya itu selalu diambilkan dari nilai investasi. Makanya ketika nilai kita, nilai akun kita di situ sudah habis, biasanya perusahaan asuransi tersebut akan telepon nasabah dan diminta untuk top up. Seperti itu, teman-teman. Jadi asuransi unit link ini sebenarnya ya agak-agak sedikit ini ya agak-agak
bahaya ya teman-teman ya, bukan bahaya sih sebenarnya, tapi kalau untuk proteksi sebenarnya kurang cocok sih teman-teman. Makanya sekarang perusahaan asuransi itu lebih banyak menjual produk-produk tradisional yang mana memberikan nilai manfaat yang pasti. Karena unit link itu nilainya tidak pasti teman-teman. Itu. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi teman-teman di sini sebagai nasabah juga harus smart gitu loh. Jadi ketika ada agen asuransi yang nawari, teman-teman sudah tahu nih asuransi karakternya ini seperti apa. Nah, tapi sekarang asuransi unit link itu sudah jarang sekali dijual teman-teman. Karena ya balik lagi kita warga negara Indonesia itu sudah lama, semakin lama semakin pintar. Jadi tahu asuransi unit link itu seperti apa. Itu teman-teman. Nah, biasanya perusahaan asuransi itu untuk mengembangkan duitnya itu dilempar ke manajer investasi seperti itu. Jadi ada beberapa di Indonesia ini ada beberapa manajer investasi terbaik seperti itu. Ada beberapa namanya, nanti teman-teman bisa cek. Nah, perusahaan asuransi itu akan melempar ke manajer investasi. Ada juga perusahaan asuransi yang punya manajer investasi sendiri. Nah, misalnya contoh asuransi Manulife ya, punya Manulife Asset Management Indonesia itu ada gitu. Kalau Ciputra di sini nggak punya asuransi unit link teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi produknya untuk Cipta adalah masuk ke endowment asuransi tradisional gitu. Dan menariknya kalau Cilisa sendiri meskipun ada pengembangan dana di polisnya itu kan ada pasal yang menyebutkan bahwa Ciputra menjamin nilai tabungan, nilai akun nasabah itu tidak akan minus. Nah, itu silakan dicek. Jadi Cilisa itu meskipun ada pengembangan dana, tapi ada jaminan dari Ciputra Life bahwa uangnya teman-teman tidak akan minus. Nah, itu bagusnya Ciputra Life ya, karena perusahaan asuransi itu tidak ada yang mau menjamin nilai investasi. Jadi teman-teman harus ingat, yang dijamin sama perusahaan asuransi itu adalah uang pertanggungan, bukan nilai investasinya. Jadi kalau investasinya, nah ini ya, unit link resiko investasi ada di nasabah. Nah, tapi perusahaan asuransi itu yang dijamin sama perusahaan asuransi adalah uang pertanggungan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nasabah yang mau klaim meninggal dunia, ya perusahaan asuransi wajib bayar. Nah, kenapa perusahaan asuransi itu tidak membayar klaim? Nah, itu kita harus tahu juga sebabnya apa, teman-teman. Case by case. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kenapa sebuah perusahaan asuransi itu tidak mau bayar? Pasti ada sesuatu. Karena sebuah perusahaan asuransi itu dia berpedoman pada polis. Jadi, teman-teman, polis itu jangan dianggap remeh karena polis itu berkekuatan hukum dan sebuah perusahaan asuransi itu berpedomannya adalah di polis, bukan di ilustrasi seperti itu ya. Ada yang pernah baca polisnya Cilisa atau Cipta? Ada yang sudah baca? Tapi polis kita bukannya cuma satu halaman ya, untuk Enggak, Cipta. enggak Bu. Jadi silakan dicek ya teman-teman. Cek di Berarti email. saya nggak pernah cek ya. Aduh. Nggak tahu saya punya polis ya berarti ya. Saya pikir yang satu halaman Aduh. itu. Oh, oke, oke. Enggak. Jadi teman-teman ketika kita gabung menjadi member itu kita langsung dapat yang namanya e-polis. Jadi teman-teman silakan dicek emailnya pada saat mendaftar itu emailnya pakai email yang mana itu yang akan dikirimkan polisnya. Jadi e-polis ya. Nah, via email Kalau nggak teman-teman. ada di email kami, boleh diminta kembali dikirim ulang nggak ya? Bisa, tapi pasti Oh, ada bisa Bu ya. Inta. Pasti ada. Nggak Pasti ada mungkin ya. kita Oke. nggak kirim email. Kita nggak mungkin kirim, nggak mungkin kita Takutnya nggak kirim polis takutnya gitu ya. Gitu. Kenapa kok? takutnya ke junk mail itu loh. Ya, kenapa sih kita kirimnya e-polis? Karena menurut kita teman-teman, e-polis itu lebih aman. Karena kalau fisik biasanya ada nasabah yang lupa taruh di mana seperti itu. Tapi kalau misalnya di email itu aman. Kalau misalnya teman-teman di sini, tapi saya pengennya fisik aja Mbak Mei, karena kalau nggak pegang fisik itu kayaknya kurang gimana gitu ya. Ada yang seperti itu. Bisa teman-teman, nanti teman-teman bisa minta ke Bingsi Support, ada biaya tambahan, nanti kita akan print resmi dari Ciputra Live. Atau teman-teman di sini boleh print sendiri, silahkan. Seperti itu.
Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini mulai baca ya, mulai baca polisnya seperti apa, pasal-pasalnya seperti apa. Tapi teman-teman jangan kaget karena bahasa polis itu bahasanya beda. Jadi kalau bahasa polis itu memang kita harus istilahnya konsultasi atau diskusi sama yang memang sudah paham. Karena bahasanya adalah seperti bahasa-bahasa hukum. Jadi bukan bahasa-bahasa awam seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak paham, nanti takutnya salah mengartikan seperti itu ya. Biasanya kalau di lapangan itu yang ditanyakan adalah masa tunggu penyakit 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 kritisnya itu berapa lama seperti itu. Nah, itu yang sering ditanyakan di lapangan pastinya. Masa tunggunya berapa lama penyakit kritisnya? Penyakit kritisnya apa aja? Tapi kalau biasanya tanya penyakit kritisnya apa aja itu jarang. Yang ditanyakan adalah masa tunggunya. Itu berapa lama? Itu yang biasanya kalau kita ketemu sama agen-agen asuransi itu yang pasti akan ditanyakan. Karena banyak juga timnya Pak Alan yang agen asuransi pun itu pasti tanya, ini masa tunggunya penyakit kritisnya berapa lama? Dan menariknya teman-teman bagusnya di Ciputra Life itu jelas ya. Masa tunggunya memang 1 tahun untuk penyakit kritis, tapi ada yang namanya incontestable period. Pagernya Ciputra Life. Jadi, incontestable period ini apa? Misalnya, nasabah ini berbohong, atau misalnya nasabah ini tidak tahu kalau misalnya dia ternyata ada penyakit. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, biasanya sih untuk memagari supaya nasabah itu berbohong atau tidak. Masa tunggunya adalah incontestable period itu adalah 2 tahun. Nah, setelah lepas dari 2 tahun, nah, di sini Ciputra Life akan bayar klaimnya. Nah, kecuali meninggal dunia karena kecelakaan, tidak ada masa tunggunya. Tapi kalau meninggal dunia karena sakit, itu pasti akan ada yang namanya investigasi. Jadi di 2 tahun pertama itu investigasinya sangat ketat dari pihak klaim. Gitu teman-teman. Jadi semua perusahaan asuransi itu dia punya apa ya, punya hak gitu loh teman-teman. Dia bisa ngelink ke semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman di sini nggak bisa bohong seperti itu ya, karena di sini perusahaan asuransi pasti akan tahu. Karena ketika kita periksa ke rumah sakit itu pasti ada yang namanya rekap medis. Adanya rekam medis itu yang nggak bisa dihapus. Jadi pihak klaim itu pasti akan investigasinya sangat ketat Mbak seperti Mei, itu. Mbak Mei. Jadi kalau Yes, kalau misalnya bohong setelah 2 tahun nggak masalah ya? iya Pak, bukan nggak masalah ya, tapi di sini masa tunggunya inconstable period adalah 2 tahun. Nah, sebenarnya semua perusahaan asuransi itu sama teman-teman. Dia pagernya itu di 2 tahun awal. Ketika 2 tahun itu biasanya investigasinya nggak seberapa ketat. Jadi di 2 tahun awal ini pasti ketat. Nah, menariknya, bagusnya di Ciputra Life ini, ketika meninggal dunia di 2 tahun ya, ternyata ditemukan adanya penyakit kritis. Berarti Ciputra Life di sini tidak membayar klaimnya, tidak bayar UP-nya, tapi preminya dikembalikan 100%. Artinya nasabah ini nggak rugi. Ada perusahaan asuransi yang UP-nya yang nggak cair, kemudian nilai akunnya juga nggak cair, jadi nggak dapat apa-apa. Itu ada juga seperti itu. Tapi kalau di Ciputra Life di sini, meskipun UP-nya nggak cair, tapi preminya dikembalikan 100% tanpa ada potongan. Itu teman-teman. Itu Ciputra seperti itu ya. Jadi silakan dicek teman-teman nanti polisnya. Ya kapan-kapan nanti ya next kita jadwalkan kita akan bedah polis Cipta itu ya. Jadi teman-teman wajib tahu nih polisnya Cipta seperti apa. Karena apa? Kita tidak bisa kontrol kita mau ketemu calon member yang seperti apa teman-teman di lapangan. Takutnya kalau misalnya kita ketemu dengan calon-calon member yang tahu tentang asuransi, nah itu pasti yang ditanyakan itu sangat detail sekali. Itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus paham dulu. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam asuransi. Yang pertama adalah penanggung. Perusahaan penanggung ini adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan. Artinya di sini adalah Ciputra Life.
Kemudian tertanggung orang yang diasuransikan atau orang yang dilindungi. Kemudian pemegang polis ini adalah orang yang membeli dan membayar premi asuransi. Tapi pemegang polis ini tidak dilindungi karena dia tugasnya hanya membayar premi asuransi. Kemudian polis. Polis adalah dokumen perjanjian resmi antara penanggung dan tertanggung. Kemudian premi. Premi adalah biaya yang dibayarkan nasabah ke perusahaan asuransi. Kemudian yang enam di sini adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini adalah jumlah dana yang dibayarkan perusahaan asuransi pada saat klaim. Jadi UP atau uang pertanggungan atau biasanya eh, apa ini teman-teman biasanya nyebutnya itu selain uang pertanggungan itu eh, warisan itu boleh, yang akan ditransfer ke ahli waris itu juga boleh, seperti itu. Biasanya UP sih nyebutnya, umumnya UP-nya berapa, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke polis, teman-teman ada yang ditanyakan istilah dalam asuransi. Istilah-istilah dalam asuransi, Mbak Mei, kalau kalau santunan itu masih ada nggak sih term itu? Karena saya waktu boleh. itu pernah ngomong Ya, santunan. Terus teman santunan. saya bilang, loh kok Santunan kamu ngomongnya santunan, harusnya manfaat. Oh boleh. beda ya? Emang Boleh. beda kah? Santunan itu uang pertanggungan. Ya, santunan itu Oke. adalah uang pertanggungan. Jadi santunan itu diberikan pada ketika ada risiko meninggal dunia. Tapi kalau misalnya nasabah itu sehat walafiat, ya, yang diberikan adalah manfaat. Itu nyebutnya si Bu Ika. Iya. Oh, bedanya Jadi seperti itu. kalau cipta itu kan memang manfaat sama dengan uang pertanggungan atau santunan seperti itu. Biasanya kalau orang awam kan Hmm. kalau bilang uang pertanggungan mungkin ada yang belum ngerti apa sih itu uang pertanggungan atau UP. Nah, biasanya gampangnya itu santunan seperti itu. Itu sih Bu Inka. Hmm. Itu ya. Oke, Nah, thank you kalau Mbak. misal kalau cipta itu kan eh, manfaat sama dengan UP. Jadi kalau misalnya nasabah itu pilih yang 50 juta, proteksinya atau masa perlindungannya 10 tahun, bayarnya cuma 5 tahun. Berarti ketika di tahun ke-10 nasabah tersebut meninggal dunia atau dalam masa proteksi, di sini nasabah tersebut meninggal dunia, maka 50 jutanya akan cair. Tapi ketika nasabah di sini sehat walafiat, tidak terjadi resiko meninggal dunia sampai kontrak itu selesai tahun ke-10, 50 juta itu juga akan cair. Jadi cipta ini manfaatnya manfaat meninggal dunia dan manfaat hidup seperti itu. Nah, itu bedanya ya Bu Oke, Ika ya. makasih jadi jelas. Thank you Mbak. Iya, sama-sama. Nah, kemudian kita masuk di polis, teman-teman. Nah, polis itu apa sih? Oh iya, sorry. Kita balik lagi. Antara tertanggung dan pemegang polis. Ini biasanya teman-teman yang masih bingung ya. Tertanggung pemegang polis itu apa sih? Nah, kalau di Cipta itu tertanggung dan pemegang polis itu harus sama. Tapi kalau di Cilisa di sini atau Ciputra Life Saver tertanggung dan pemegang polis itu boleh beda. Artinya, misalnya saya memberikan asuransi untuk suami saya. Saya sebagai pemegang polis, suami saya sebagai tertanggung. Artinya suami saya yang dilindungi oleh Ciputra Life. Ketika suami saya meninggal dunia, maka UP-nya cair. Tapi kalau misalnya saya yang meninggal dunia, maka di sini UP-nya tidak cair karena saya tidak dilindungi. Nanti bisnis support akan tanya nih ke suami saya, Bapak di sini bisa langsung sebagai pemegang polis atau sudah selesai. Biasanya otomatis dia langsung sebagai pemegang polis. Jadi pemegang polis dan tertanggung seperti itu. Ada juga yang memang keberatan nanti ngomong ke bisnis support itu biasanya langsung di surrender atau diambil semua itu juga ada seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi pemegang polis itu tugasnya hanya membayar saja, tapi pemegang polis ini berhak untuk ngambil duitnya. Yang tertanggung ini nggak berhak. Jadi nggak bisa ngambil duitnya. Kalau pemegang polis dan tertanggungnya beda. Jadi kalau misalnya saya memberikan suami saya sebagai tertanggung, suami saya nggak bisa ambil duitnya, nggak bisa ngambil nilai akunnya. Tapi saya sebagai pemegang polis bisa ngambil nilai akunnya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Sudah paham sampai di sini?
tertanggung dan Mbak pemegang. Mei, jadi kalau misalnya yang pemegang polisnya, yang membayarnya itu meninggal, apakah harus ada dokumen yang mestinya disiapkan em, sehingga tertanggungnya bisa menjadi pembayarnya atau bagaimana tuh jadinya tuh? Nanti dari kita pastinya nanti langsung dari kita yang akan menghubungi si Bu Inka seperti itu. Nggak perlu Oke. ada dokumen apa-apa kalau pemegang polisnya yang Oh, meninggal oke. dunia, pemegang polisnya yang meninggal dunia karena pemegang polisnya kan tidak dilindungi. Tapi kalau yang Heeh. tertanggungnya yang meninggal dunia pasti kita butuh dokumen-dokumen pelengkap atau dokumen-dokumen untuk klaim seperti itu. Gitu sih. Oh, Tuh, ada juga yang tertanggung dan pemegang polis orang yang sama. Artinya kita di pada saat kita registrasi itu kan kalau Cilisa kan ada pilihannya untuk diri sendiri, untuk kemudian untuk pasangan atau untuk anak. Nah, itu biasanya kita pilih diri sendiri. Artinya itu tertanggung dan pemegang polisnya sama. Itu sih Bu Inka. Nanti ketika terjadi, berarti kalau, hmm, hmm, sorry. ya gimana Sorry, Bu? berarti kalau misalnya pemegang polis itu apa namanya membayarkan, contohnya dia membayarkan anaknya untuk dia punya insurance atau adanya punya insurance gitu kan ya. Nah, seharusnya sebaiknya dia memberitahu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa sama dia, apa namanya ada tindakan yang diambil karena kan ada kewajiban untuk membayar ya. Iya, Seperti itu. betul, Nah, betul. oke. Biasanya ya Oke, boleh oke. dikasih tahu, boleh tidak sih. Biasanya ada yang memang sengaja untuk memberikan suaminya proteksi karena ternyata suami saya itu tidak suka asuransi. Ya, misalnya saya berikan aja ketika suami saya meninggal dunia ya ahli warisnya 100% ke saya sebagai istrinya itu bisa seperti itu. Gitu sih, Bu Bu Inka. Jadi sebenarnya boleh ngomong ya boleh tidak sih sebenarnya kalau itu. Cuman ya kalau di Ciputer Life itu kan sebenarnya semua serba digital ya, gitu kan. Jadi kita cuman butuh eh, KTP NIK-nya aja, NIK dari tertanggung ya. Kemudian Oke. cuman butuh itu aja sih Bu Inka untuk tertanggung dan pemegang polis juga beda. Nah, gitu. Jadi kan kalau dulu tuh kan beda ada namanya SPAJ kan, Surat Perjanjian Asuransi Jiwa itu biasanya ada tanda tangannya. Tapi karena semua sekarang serba digital, semuanya paperless, SPAJ itu sekarang sudah jarang gitu. Hmm. Jadi tertanggung itu cuman tidak selengkap datanya pemegang polisi. Jadi tertanggung itu cuman butuh NIK, kemudian tanggal lahir, nama lengkap cuman itu aja gitu sih. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Kalau Mbak. di Cilisa itu kan pemegang polis usia masuknya 17 sampai 90 tahun. Benar ya? Kalau tertanggung 5 sampai 60 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada calon member yang usianya di atas 60 tahun, ya bisa dimasukkan ke Cipta atau di sini bisa sebagai pemegang polis tertanggungnya bisa anak atau pasangannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini ada calon member yang usianya di atas eh, 70 atau 70 tahun, berarti ya mau nggak mau beli Cilisa dia sebagai pemegang polis. Nanti kartu membershipnya ya nama pemegang polisnya bukan tertanggungnya gitu. Thank you. Ya, sudah jelas Bu Inka? Iya, udah jelas. Terima kasih ya. Ya, teman-teman yang lain sudah jelas atau belas? Kok suasananya hening ya teman-teman ya? Jelas, Bu. Kenapa? Jelas. Jelas, oke, siap. Ya, oke, siap. Nah, kemudian kita masuk ke polis. Polis adalah dokumen perjanjian resmi antara pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi yang menjadi bukti tertulis hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi isinya polis itu apa aja sih teman-teman? Polis di sini menjelaskan secara detail jenis asuransi yang dimiliki, manfaat perlindungan, premi yang harus dibayar, ketentuan klaim masa berlaku asuransi. Jadi polis ini poinnya adalah pegangan utama nasabah.
ya. Balik lagi teman-teman, ilustrasi itu bukan menjadi pegangan, ya. Yang dipegang sama perusahaan asuransi ini adalah polisnya. Ya, jangan teman-teman di sini jangan kebalik ya. Polis ini jangan diremehkan, teman-teman. Polis ini dokumen perjanjian resmi dan berkekuatan hukum. Nah, gitu ya. Dulu pernah dengar nggak kasusnya anaknya Ahmad Dhani? Dul, ya, berapa tahun yang lalu yang dia mengalami kecelakaan, ternyata ada sebuah perusahaan asuransi X yang tidak bayar, bayar untuk asuransi kesehatannya, masih ingat nggak? Nah, iya betul, Dul nabrak ya. Kemudian Dul masuk rumah sakit. Nah, ternyata perusahaan asuransi tersebut tidak mau bayar klaim kesehatannya. Kenapa? Karena di polis perusahaan asuransi tersebut ada pasal-pasal ketika nasabah di sini masih di bawah umur atau melakukan kejahatan, ya, ya betul, melanggar hukum, artinya perusahaan asuransi ini tidak wajib untuk membayar klaim. Seperti itu. Tapi ada perusahaan asuransi yang tidak ada pasal tersebut. Jadi tetap dibayar. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi bukan berarti, wah perusahaan asuransi ini penipuan, tidak mau bayar klaim. Oh, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga harus cerdas juga. Kenapa perusahaan asuransi itu tidak mau bayar? Pasti ada sesuatu. Dia akan berpedoman pada polisnya. Ada nggak sih pasal-pasal yang Lima, menyebutkan bahwa yang ketika melayang. tertanggung ini melanggar Mana? hukum atau di bawah umur, Yang maka melayang. dia tidak ada kewajiban untuk Eh, bayar. Nah, Santo jadi Bella. ya dia sorry ya, saya mute ya teman-teman. Jadi ya perusahaan asuransi tidak akan bayar. Mau dilaporkan ke pihak berwajib ya dia akan tetap menang karena balik lagi dia berpedomannya pada polis gitu. Nah, waktu itu juga wartawan mewawancarai sebuah asuransi perusahaan yang lain. Ternyata dia bilang kalau di polis perusahaan tersebut tidak ada pasal tersebut ya dia wajib membayar klaimnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi polis ini sangat penting dan teman-teman di sini wajib baca polis. Jadi teman-teman mungkin nanti malam atau besok silakan dibaca polisnya. Kalau teman-teman di sini punya polis Cilisa ya, silakan dibaca polis Cilisa, produk Cilisa ini seperti apa sih? Nah, di situ semua ada jelas ya. Itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk polis. Nah, isinya polis apa? Data pemegang polis dan tertanggung, manfaat asuransi, uang pertanggungan, premi dan cara bayarnya, masa pertanggungan, pengecualian, ketentuan klaim, dan hak dan kewajiban. Jadi, di polis itu sangat lengkap, teman-teman ya. Kenapa perusahaan asuransi itu tidak mau bayar? Nah, ini masuk yang poin 6, pengecualian. Jadi, perusahaan asuransi tidak akan bayar jika ada bla 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 itu semua ada di polis, teman-teman. Jadi di polis itu ada yang namanya ketentuan khusus dan ketentuan umum. Jadi kalau polisnya Cilisa dan Cipta itu ketentuan khususnya pasti beda, tapi untuk ketentuan umum itu sama seperti itu. Jadi di polis itu ada dua, ketentuan khusus dan ketentuan umum gitu. Itu ya teman-teman. Jadi nanti next kapan Pak Alan dan teman-teman kita bedah polis ya. Polisnya Cipta seperti apa, polisnya Cilisa seperti apa. Tapi saya sarankan teman-teman sebelum kita bedah polis, teman-teman juga harus paham dulu Cilisa itu produknya bagaimana, Cipta itu produknya bagaimana. Jadi ketika kita bedah polis, teman-teman sudah nggak bingung lagi gitu ya. Nah, fungsi polis ini apa sih? Bukti sah perjanjian asuransi ya. Jadi polis ini berkekuatan hukum, kemudian dasar pembayaran klaim, kemudian pedoman hak dan kewajiban dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak gitu. Jadi polis ini penting. Nah, ini slide terakhir dari saya teman-teman ya. Hidup itu penuh ketidakpastian. Jadi teman-teman perlindungan itu harus direncanakan. Nah, itu adalah fungsinya asuransi. Karena di perencanaan keuangan, asuransi ini adalah merupakan pondasinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini nggak punya asuransi, ya
menurut saya itu kurang tepat. Ya, jadi asuransi itu memang wajib. Sekecil apapun teman-teman wajib punya yang namanya UP karena balik lagi resiko kehidupan itu datang sewaktu-waktu teman-teman. Resiko kehidupan itu apa? Resiko kehidupan itu adalah penyakit kritis dan meninggal dunia. Gitu teman-teman. Jadi asuransi itu sangat penting, terutama yang namanya asuransi jiwa. Kalau asuransi kesehatan, mungkin pemerintah Indonesia ada yang namanya BPJS. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya, oh saya sudah punya BPJS, nggak perlu beli asuransi kesehatan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada tambahan untuk asuransi kesehatan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah asuransi jiwa, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah alergi dengan yang namanya asuransi. Karena menurut saya asuransi itu sangat penting karena asuransi itu menjadi pondasi keuangan kita. Jadi uang kecil yang melindungi uang besar. Jadi kalau orang kaya teman-teman itu dia akan beli UP nilainya sama dengan asetnya. Nah, itu orang-orang kaya mindsetnya. Jadi orang kaya itu wajib punya asuransi ya. Biasanya dia melipat gandakan kekayaannya itu melalui asuransi teman-teman. Jadi misalnya nih ya pengusaha besar. Ini saya dapat sharing teman-teman dari seorang agen asuransi yang dia closing UP-nya puluhan miliar ya. Jadi UP-nya itu bukan lagi 60 juta dan 100 juta, tapi puluhan miliar, teman-teman. Jadi kalau memang dia sudah sadar pentingnya asuransi, nah itu lebih enak masuknya ya. Jadi dia beli asuransi itu untuk melindungi asetnya. Jadi dia waktu itu beli UP-nya itu, kalau nggak salah ya teman-teman, awalnya itu adalah 50 M. UP-nya 50 M. Jadi si agen asuransi ini tanya, kenapa Pak kok beli UP-nya banyak banget sampai 50 M? Iya, karena untuk melindungi aset saya dan untuk melipat gandakan kekayaan saya. Jadi ketika saya beli asuransi, saya sudah ngomong ke anak saya, sudah kasih edukasi ketika nanti saya meninggal dunia, 50 M ini kan cair. 25 M-nya itu full harus dibelikan asuransi. 25 M-nya terserah mau dipakai usaha atau apapun. Gitu ya teman-teman. Kalau 25 M ini jadi premi, ya berarti berapa UP-nya? Jadi kan berlipat ganda lagi. Artinya teman-teman, asetnya dia itu nggak akan dijual kalau misalnya ternyata si pengusaha tersebut itu punya hutang. Gitu, jadi diambilkan dari yang separuh tadi. Yang 25 M ini wajib dibelikan asuransi, nggak boleh diotak-atik. Yang 25 M ini baru kalau misalnya ada hutang, dibayarkan hutang. Kalau nggak ada ya silakan dibagi untuk misalnya untuk dibalikan lagi untuk usaha itu boleh. Dan itu harus diedukasi sampai ke cicit-cicitnya. Nah, itu menariknya teman-teman. Jadi dia itu senang beli asuransi untuk melipat gandakan kekayaannya. Wah, keren ya teman-teman ya. Mindsetnya luar biasa ya. Itu mindsetnya orang kaya loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melipat gandakan kekayaan, nah belilah asuransi gitu ya. Jadi asuransi itu yang akan melindungi aset kita. Karena asuransi ini teman-teman eh, tidak ada yang namanya pajak ya. Jadi perusahaan asuransi ini akan bayar UP-nya sesuai dengan persentase ahli waris pada saat kita ngisi. Jadi teman-teman pada saat ngisi nih belum ngisi ahli warisnya segera info ke BC Support ya ahli waris saya adalah ini sekian persennya diberikan ke ini gitu ya teman-teman. Nanti ketika nasabah tersebut meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan membayarkan sesuai dengan yang tercantum di eh, pada saat registrasi itu tadi, ahli warisnya berapa. Seperti itu. Itu sih teman-teman dan tidak ada pajaknya sama sekali, tidak ada potongan seperti itu. Eh, saya juga pernah ada pengalaman teman-teman. Jadi waktu saya jadi agen asuransi ya, saya closing lah lumayan ya teman-teman UP-nya gitu kan. Dia cerita nih ya, nasabah saya cerita.
Dia habis dapat warisan sebesar 90 M ya. Warisannya itu 90 M dibagi ke 5 orang anaknya. Nah, ternyata teman-teman 90 M itu bukan berupa uang, tapi berupa aset, teman-teman. Ada tanah, ada rumah, dan dia ngomong ke saya, pajak balik namanya itu, wah, luar biasa mahalnya, teman-teman. Nah, dan prosesnya juga sangat ribet sekali, seperti itu. Jadi, sebenarnya untuk properti tanah dan lain-lain itu sebenarnya bagus juga, teman-teman, tapi tidak liquid ya. Jadi, kita tuh aset itu dibagi jadi dua, liquid dan non-liquid. Non-liquid itu artinya susah untuk dicairkan. Tapi kalau liquid itu gampang untuk dicairkan. Tapi kalau asuransi, teman-teman, uang pertanggungannya itu nggak ribet. Selama dokumennya yang dibutuhkan perusahaan asuransi itu lengkap, ya dia akan bayar klaimnya. Maksimalnya adalah 14 hari kerja dihitung setelah dokumen itu dikirimkan. Gitu ya. Jadi caranya untuk klaim seperti apa? Teman-teman bisa langsung WA ke Business Support, lapor ke Business Support, nanti Business Support akan tanya minta nomor ahli warisnya. Jadi nanti Business Support yang akan follow up ke ahli warisnya. Nah, itu menarik ya, teman-teman ya, karena balik lagi teman-teman di sini bukan sebagai agen asuransi ya, tapi sebagai nasabah. Kalau agen asuransi ya dia pasti akan bantu. Tapi kalau di Ciputra Life ya, di JEC ini enggak. Jadi Business Support yang akan follow up dan Business Support yang akan kasih info nih, dokumen apa aja yang diperlukan, A, B, C, D, E, F semuanya. Ketika semua sudah dilengkapi ya, nanti Business Support akan info untuk hard copy, untuk eh, dokumennya itu wajib dikirimkan di kantor kita, kantor pusat seperti itu, dan itu akan diproses seperti itu sih, teman-teman. Jadi gampang kok untuk klaim di Ciputra Life, karena Ciputra Life sendiri juga sudah bayar klaim banyak ya, teman-teman. Cipta pun yang baru launching aja kita sudah bayar klaim seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang ribet kok, teman-teman. Yang penting teman-teman di sini ikut aja aturan dari perusahaan asuransi. Dia pasti akan bayar kok. Itu haknya nasabah dan itu kewajibannya perusahaan asuransi untuk bayar klaim seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Satu Mbak polis, Mei, banyak ahli Mbak waris. Mei. Nah, yes, Eh, Kalau tidak salah, dulu infonya misalkan kita belum sempat bikin ahli waris, itu kalau terjadi meninggal dunia, itu kan bisa diwariskan ke yang satu kakak. Apakah betul, betul? Ya kan? betul Jadi sekali. misalkan belum sempat nih bikin ahli waris, tapi terjadi resiko meninggal dunia, kan itu otomatis akan masuk ke ahli Yes, warisnya yang masih dalam satu kakak ya. betul sekali Bu Deni. Jadi kalau Oh. misalnya masih ada pasangannya, ya nanti otomatis akan ditransfer ke pasangannya seperti itu. Gitu sih. Jadi Mau memang. nambah Oke, dikit Mbak. boleh, boleh Bu nih. Oh, silakan, silakan Pak Bram. Pengalaman sekarang itu juga tidak bisa Bu nih. Jadi kalau memang belum menuliskan ahli waris, itu tetap sekarang aturan asuransi terbaru diminta harus ada ahli waris. Jadi apapun yang terjadi tetap harus diurus Bu, siapa yang masuk dalam ahli waris itu. Jadi proses asuransi itu akan diberhentikan prosesnya sampai proses ahli warisnya itu aktanya jadi baru diserahkan ke pihak asuransi baru dibayarkan klaimnya. Itu yang terbaru karena pengalaman kemarin papa saya seperti itu. Oh, berarti ngisi form lagi seperti yang kemarin pernah kita isi itu ya Pak, untuk Iya, laporan ahli waris betul Bu ya? Deni. Iya, Walaupun Oh, betul. oke, kalau siap. Berarti literally kan nanti saya kemarin, akan info ke member-member baru saya. iya, Soalnya kan ini kebetulan ada banyak yang masuk ya, kayak Bukasi, Pak Edo. iya, Itu kan semua kayaknya belum melakukan ahli waris itu. Nanti coba saya bantu untuk kirim formnya lagi, mereka isi ahli waris. Thank you Pak Bram. iya. Soalnya kemarin itu kasusnya kami yang saya alamin pribadi, di kakek itu kan cuma saya sama mama. Itu pun tetap diminta pengesahan gitu. Jadi tetap harus diberikan surat ahli waris yang resmi. Begitu ya Oh, Bu, kurang seperti lebih ya. itu. Terus yang kedua pastikan juga dokumen itu penting. Jadi teman-teman harus catat ya, perusahaan terutama Ciputra itu tidak pernah menghambat proses klaim.
Ciputra itu justru yang menagih kita. Waktu itu pengalaman saya nagih, ayo Pak Bram, ini mana dokumennya? Ini saya nggak pernah nemuin sih perusahaan asuransi itu malah nagih. Karena papa saya punya asuransi tempat lain, itu justru mereka cuek. Cuman Ciputra doang yang follow up ke kami. Jadi kemarin sempat terhambat karena ada penulisan nama salah huruf di antara ijazah sama akta lahir, punya mama saya sama di KTP itu beda, itu juga jadi masalah. Jadi ini pengalaman ya teman-teman ya, siapapun suka nggak suka, mau nggak mau, tolong dokumen-dokumen itu harus disetarakan. Baik itu akta lahir, ijazah, KTP, KK, itu nama harus sama semua. Gitu ya, biasanya kan ada sebut, ada kayak kepanjangan kayak apa namanya itu cuma di inisial gitu kan. Kayak contoh Bram itu ditulis B Denny Satria. Itu harus detail. Yang dipakai yang mana, yang disahkan di mana. Karena proses perbankan pun kalau Bapak Ibu punya uang banyak di bank, mau dicairkan pun juga tetap harus minta ahli waris sekarang. Asuransi juga sama. Dan itu data yang buat lama itu adalah data pengurusan penggantian nama. Karena harus sidang kan itu. Makanya itu juga harus dicatat teman-teman ya. Thank you. Iya, Makasih Bu Mi. terima kasih Pak Bram. Betul. Jadi kalau teman-teman belum bisa ahli waris, segera WA ke BC Support ya teman-teman ya. Nanti BC Support yang akan bantu arahkan nih. Ya, cukup untuk melampirkan dokumen-dokumen seperti dokumen pendukung aja, seperti KK, seperti itu. Nah, kalau di bank itu biasanya di freeze. Ya, setahu saya. Tapi kalau update-nya saya juga belum terupdate. Kalau setahu saya, biasanya kalau kita lapor ke pihak bank bahwa nasabah tersebut meninggal dunia langsung di-freeze seperti itu. Kecuali teman-teman di sini tahu PIN ATM-nya, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya otomatis akan di-freeze. Bukanya ya harus melalui sidang seperti yang dijelaskan Pak Bram seperti itu. Memang pada saat mau pencarian klaim itu memang di perusahaan asuransi itu akan menyocokkan teman-teman KTP dan KK apakah namanya sama atau tidak seperti itu. Itu ya. Hmm. Mbak mau tanya, ada karyawan mau didaftarkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Apakah apabila karyawan resign atau keluar dari perusahaan, polisnya bisa dilanjutkan oleh karyawan lainnya? Soalnya kan yang membayarkan eh, perusahaan. Oke, biasanya kalau seperti ini pemegang polisnya adalah perusahaan, betul ya, Kak? Itu tergantung dari perusahaannya sih, Bu Yana. Ketika dia resign, itu mau duitnya mau diapakan oleh perusahaan itu terserah. Mau dilanjutkan oleh kalau dilanjutkan sama nama lain biasanya dia harus urus ulang lagi seperti itu karena ketika mendaftarkan kan memang ada seperti kelengkapan dokumen-dokumen seperti itu ya Bu Yana. Jadi kalau misalnya langsung di split diganti ya itu nanti dia akan lapor ke perusahaan asuransi tersebut seperti itu. Jadi nggak bisa langsung secara otomatis sih. Jadi harus lapor dulu ke perusahaan asuransi tersebut bahwa karyawan ini sudah resign dan dia memasukkan karyawan yang baru. Seperti itu sih Bu, ada prosesnya. Jadi dia meskipun perusahaan yang bayar, dia tidak bisa langsung split nama ini diganti nama ini tidak bisa. Seperti itu. Jadi dia harus lapor dulu ke perusahaan asuransinya. Tuh. Oke, Bu Mistika, silakan Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa, bisa Bu. Jadi biasanya ada program kita itu Cilisa ya berarti ya. Jadi nama pemegang polisnya adalah perusahaan, tertanggungnya adalah karyawan-karyawannya. Seperti itu. Jadi perusahaan nih nanti yang berhak untuk ngotak-ngatik ininya apa, misalnya nilai akunnya seperti itu. Karena Cilisa itu kan pemegang polis dan tertanggungnya boleh beda Bu Yana. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada kenalan perusahaan nanti boleh kita menghubungi HRD-nya ya kita sharing seperti itu. Kemudian nanti perusahaannya sebagai pemegang polis dan karyawannya sebagai tertanggung. Seperti itu.
Iya, betul. Jadi perusahaan tersebut nggak bisa langsung split ganti gitu, nggak bisa, Bu Yana. Jadi harus lapor dulu ke perusahaan asuransi. Gitu. Ya, betul. Dananya di akun bisa ditarik karena memang yang berhak untuk tarik duitnya adalah perusahaan. Karyawannya tidak berhak. Karyawannya hanya sebagai tertanggung aja, dilindungi aja, seperti itu. Yang dihitung per karyawan, Bu. Yang dihitung adalah atas nama kalau akun ya per karyawan. Jadi kalau misalnya di sini karyawannya ada 500 ya berarti Ibu closing 500 cases ya gitu. 500 akun. Nah, nanti untuk marketing plan-nya mau ditata seperti apa ya nanti diskusinya langsung sama perusahaannya gitu. Karena perusahaan ini sini yang bayar. Ya, betul. Seperti itu, Bu, memang. Misalnya ya Bu ya, closingnya langsung 100 karyawan, ternyata perusahaan ya berarti Ibu closing 100 cases gitu. Nah, sama seperti program yang sedang kita jalankan sekarang ya teman-teman, kita kan ada strategi baru, mungkin sudah di-share sama leadernya teman-teman, jadi kan kita ada program bundling ya, untuk CPC dan Citra Diri. Jadi teman-teman bisa masuk ke sekolah-sekolah, ke yayasan-yayasan pendidikan ya. Jadi di sini programnya bagus banget. Jadi yang dilindungi di sini adalah wali muridnya atau orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya terjadi resiko meninggal dunia, maka anaknya masih tetap sekolah. Sebenarnya program ini sudah berjalan lama, teman-teman, tapi yang menjalankan adalah Yayasannya Ciputra. Jadi program ini juga sudah membayar banyak klaim. Jadi ini bukan program baru, tapi di sini adalah program yang sudah dijalankan semua sekolah-sekolahnya Ciputra. Jadi kalau putra-putrinya sekolah di UC atau sekolah Ciputra yang lain secara otomatis sudah terproteksi yang namanya asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita bundling teman-teman dengan program Citra Diri karena CPJ itu nggak masuk omset. Nah, supaya omsetnya teman-teman tetap aman, kita banding dengan program Citra Diri. Nah, seperti apa programnya? Nanti teman-teman bisa konsultasi ke leadernya atau kita bikin sesi khusus, boleh nanti saya akan sharing program tersebut. Nah, di sini teman-teman beberapa juga sudah ada yang setor nama yayasan atau sekolah. Nanti proposalnya kita yang bikin, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke yayasan pendidikan atau perusahaan. Seperti itu. Kalau perusahaan, kita di sini menyarankan pakai program Cilisa, ya, Ciputra Life Saver untuk dana pensiun. Jadi sebuah perusahaan itu kan wajib ya, biasanya ada yang namanya seminar pensiun. Biasanya untuk karyawan-karyawan yang masuk ke masa prapensiun atau MPP. Biasanya perusahaan tersebut membayar ke vendor per karyawan itu 3 juta ya atau berapa gitu teman-teman mahal biasanya. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut seminar pensiun ke kita itu free. Nah, syaratnya karyawannya di sini ikut dana pensiun kita. Pakai apa? Program Cilisa. Kalau misalnya perusahaan tersebut per karyawannya hanya bayar 600.000, sudah dapat seminar gratis, artinya perusahaan tersebut itu menghemat budget teman-teman yang harusnya bayar ke vendor untuk seminar aja per kepala mungkin bisa 1 jutaan atau 2 jutaan, tapi kalau dengan program seminar pensiun kita cukup bayar 600.000 per kepala, nanti seminar pensiunnya gratis dari kita. Nah, itu. Jadi, kita ada program juga untuk program pensiun, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai program Ciputra Life Saver. Jadi, pemegang polisnya adalah perusahaan, tertanggungnya adalah karyawan. Nah, untuk sekolah-sekolah kita pakai program bundling, yaitu program CPJ, ya, Ciputra Proteksi Jiwa plus Citra Diri. Nah, ini juga program ini bagus banget teman-teman karena bisa jadi pasif income-nya teman-teman. Jadi teman-teman sekali
closing, nah income-nya teman-teman itu bisa sampai 4 tahun. Kalau teman-teman di sini closing-nya ke yayasan perguruan tinggi. Biasanya kalau S1 itu kan masa kuliahnya adalah 4 tahun. Nah, di sini bisa dimasukkan di uang pangkal. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman dapat omset plus dapat passive income selama 4 tahun. Omsetnya juga dapat selama 4 tahun, teman-teman. Artinya nggak ngapa-ngapain nih, teman-teman, 4 tahun sudah aman. Itu. Jadi program ini bagus banget. Yuk dijalankan teman-teman. Mumpung di sini masih awal tahun. Nanti teman-teman mulai ngelis ya. Mau masuk ke yayasan pendidikan mana. Nanti bisa info ke PIC wilayah. Bisa info ke saya atau Mbak Via untuk Jatim. Untuk yang Jawa Tengah bisa info ke Mbak Triska dan saya. Nanti proposal kita akan bikinkan. Teman-teman langsung bisa kirim ke yayasan tersebut. Nanti teman-teman bisa follow up. Follow up-nya di sini hanya follow up set up meeting. Jadi gimana caranya yayasan tersebut bisa meeting dengan kita. Nah, nanti yang akan menjelaskan secara detail adalah dari tim manajemen. Jadi teman-teman tidak perlu menjelaskan secara detail. Itu. Kalau dari Jatim sudah lumayan nih dari timnya Pak Alan yang sudah setor beberapa yayasan. Biasanya satu member ini setornya ada 10 nama yayasan, teman-teman. Jadi ini programnya siapa cepat dia yang dapat gitu. Memang program ini teman-teman nggak bisa langsung closing, tapi sekali closing teman-teman omsetnya dan income-nya bisa aman. Ya. Nah, lebih dari 1 tahun, seperti itu. Kalau closingnya kampus ya aman sampai 4 tahun, teman-teman. Income dan omsetnya. Ya, silakan tadi dari di siapa Mas Akbar ya? Atau siapa tadi? Mungkin ada yang bertanya, silakan. Dari teman-teman Hong Kong ada yang ditanyakan, silakan. Jadi teman-teman di sini teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya di lapangan dibandingkan dengan perusahaan asuransi lain atau produk lain ya, karena produk kita juga tidak kalah bagusnya teman-teman ya. Kalau dari segi perusahaan, meskipun di sini kita perusahaannya masih baru ya, tapi perusahaan Ciputra Life di sini nomor satu di kelasnya. Kita sudah mendapatkan penghargaan selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dari segi keamanan keuangan perusahaan kita perusahaannya yang bagus teman-teman. Perusahaannya bagus, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kemudian dari segi produk, produknya juga bagus teman-teman menurut saya. Nggak kalah kok dengan perusahaan asuransi lain. Bahkan timnya Pak Bram, timnya Pak Alan, itu banyak yang dari agen asuransi. Ketika agen asuransi itu masuk ke kita, ya dia pasti akan detail tanya polisnya seperti apa, kemudian produknya seperti apa, itu dibedah dulu teman-teman. Marketing plan-nya seperti apa, dan mereka membuktikan bahwa memang produk cipta dan marketing plan CEC itu mereka akui bagus, teman-teman. Nah, orang lain aja mengakui bagus, teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir, teman-teman harus pede, teman-teman di sini berada di perusahaan yang tepat, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan asuransi lain, misalnya Apple to Apple, nah ini butuh waktu sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sana ketemu misalnya agen asuransi A, nah kita masih menang gitu loh. Kita di sini nasabah bukan hanya dapat polis, tapi nasabah di sini dapat yang namanya komunitas, betul ya? Dapat peningkatan skill, dapat promosi usaha, dapat diskon dan lain sebagainya. Itu yang tidak ada di perusahaan asuransi lain. Kalau beli proteksi di perusahaan asuransi lain itu hanya dapat polis, tapi kalau di kita dapat polis plus dapat komunitas seperti itu. Dan statusnya di sini adalah sebagai member, bukan sebagai agen asuransi, teman-teman. Nah, kalau dari segi produk juga bagus karena dari polis pun pasal-pasalnya kita juga sangat detail dan tidak banyak tanda bintangnya, teman-teman. Karena banyak perusahaan asuransi yang di polisnya ternyata banyak tanda bintangnya. Jadi ketika di lapangan
teman-teman harus pede dan saya sarankan teman-teman tidak perlu menjelekkan perusahaan asuransi lain. Nggak perlu teman-teman gitu ya. Itu nggak profesional. Jadi ketika teman-teman misalnya dibandingkan, oh perusahaan asuransi A saya sudah punya nih seperti ini, bla bla bla. Teman-teman jangan menjelek-jelekan. Oh perusahaan asuransi itu jelek Pak, bagusan kita jangan ya. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman kode etiknya jangan menjelek-jelekan perusahaan asuransi lain. Perusahaan asuransi kita tidak kalah bagus teman-teman. Ya, tidak kalah bagus dengan perusahaan asuransi yang ada di luar sana. Jadi teman-teman nggak usah minder ya. Teman-teman di sini nggak usah alergi dengan yang namanya asuransi. Karena asuransi ini menurut saya ya sesuatu yang istilahnya sangat bagus teman-teman. I- Salah satu pondasi di perencanaan keuangan. Seperti jadi asuransi ini wajib, sebenarnya wajib untuk dimiliki setiap orang. Ya, idealnya setiap orang itu punya UP minimalnya 2M. Nah, ini juga kalau teman-teman paham cara menghitung UP, nah ini juga jadi selling point. Nah, nanti kapan-kapan boleh ya teman-teman kita belajar cara menentukan UP, menghitung UP. Jadi ada yang namanya eh, kalkulator future value. Nah, jadi teman-teman bisa hitung nih, kalau misalnya pengeluarannya di tahun ini misalnya per bulannya 50 juta pengeluarannya, nanti pada saat masa pensiun dia butuh berapa nih yang setara dengan 50 juta. Nah, itu nanti kita belajar ya teman-teman ya. Itu sudah digunakan sama agen-agen asuransi. Kenapa dia bisa closing UP-nya besar-besar? Dia pakai sistem seperti itu. Jadi UP-nya itu nggak asal. Jadi UP-nya dia menghitung teman-teman. Jadi kita lebih mengedukasi nasabah. Kenapa saya harus beli UP 10M? Bu Christine, karena hitungannya seperti ini Pak, karena pengeluarannya Bapak per bulannya adalah sekian di tahun ini. Jadi 10 tahun lagi Bapak itu harus punya tabungan sekian, harus punya UP sekian. Karena ketika terjadi resiko meninggal dunia, orang yang ditinggalkan itu masih tetap hidup layak sama seperti ketika Bapak masih hidup. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu kita harus belajar seperti itu ya. Tuh, nanti kapan-kapan boleh kita atur waktu, kita belajar bagaimana kita ngitung future value. Ada namanya kalkulator future value, teman-teman. Jadi nanti ada rumusnya, uang pengeluaran 10 juta, 50 tahun, sorry, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu jadi berapa, ada hitungannya. Gitu. Menarik ya teman-teman ya, nanti pakai programnya pakai Cipta. Makanya kenapa sih Pak Bram itu closingnya bisa UP-nya gede-gede, Pak Alan juga sekali closing UP-nya bisa 3M, 2M, otomatis preminya ratusan juta. Nah, beliau ada caranya, caranya seperti itu teman-teman, gitu. Nah, kemarin saya juga ada calon member dari timnya Pak Alan juga sama, dia punya beberapa usaha peti mati di Surabaya, dia punya banyak sekali UP teman-teman, karena dia sadar bahwa UP itu penting gitu. Dia punya UP di perusahaan asuransi A itu sampai beberapa polis. UP-nya itu nggak ada yang di bawah 1M. Nah, kemudian dia beli lagi buat istrinya, barusan B1M, seperti itu. Jadi, teman-teman kalau ketemu orang seperti itu, malah enak teman-teman, nembaknya langsung gede, ya, UP-nya 1M, gitu. Jadi, teman-teman nanti kalau misalnya sudah tahu asuransi seperti apa, sudah tahu cara ngitung UP, teman-teman pasti nanti preminya, closingnya bukan lagi per bulan 600.000 ya, bisa jadi nanti per tahunnya bisa 100 juta, 150 juta sekali closing, seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi menurut saya jualan asuransi, ya gampangnya jualan asuransi itu sebenarnya enak kok teman-teman. Duitnya kalau jadi agen asuransi itu juga legit teman-teman, gitu.
Jadi bisnis ini bisnis yang sangat mulia teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah minder. Wah kamu jualan asuransi ya nggak apa-apa. Karena nggak semua orang bisa jualan asuransi. Karena em, ketika kita jualan asuransi berarti kita punya empati yang tinggi teman-teman. Gitu. Kita punya nilai istilahnya sosial yang tinggi. Karena apa? Karena kita membantu orang untuk menyiapkan masa depannya. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti di sini ketika nanti belajar perencanaan keuangan, teman-teman di sini bukan sebagai sales, sales asuransi bukan, tapi lebih ke konsultan gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan teman-teman, kita di sini sama-sama Bu belajar Mei ya. menambahkan, Boleh. Boleh luar Bu Supro, biasa. silakan. Ya, sharing-sharing kemarin ya Bu Mei, sangat luar biasa nih. Saya bersama siapa nih? Oh, Bersama oh, oh, ada Pak Bram, ada Pak Alan, ada iya, teman-teman yang sangat luar biasa, Bu Zuplo. iya. Oh, Bu Bu Zuplo baru Mei, pulang yang dari jelas, Korea ya, Bu ya? iya, jalan-jalan ke Korea, yang Luar jelas itu biasa luar ya, Bu. biasa ya Bu Nah, Mei. Saya sangat boleh sharing, Bu, bersyukur ya. kemarin Iya, di Korea betul. seperti apa? Ya, Silakan. yang jelas di Korea itu luar biasa, lebih dahsyatnya lagi kalau lebih banyak yang ikut booming. Itu yang membuat saya semakin mengajak teman-teman, ayolah bareng-bareng. Kemarin ini targetnya belum banyak, kita cuma satu bis ya. Ya Pak Hengki itu menyampaikan tahun depan itu harus ada dua bis. Kalau yang di Cirebon itu harus 6 bis. Wah, ini kan luar biasa kesempatan kita untuk bareng-bareng, yuk bertumbuh bareng-bareng karena di sini luar biasa teman-teman. Dan kemarin itu saat saya masih di Jakarta itu saya ke kantornya, saya ke DBS, sudah keliling kantornya, sudah di Bu Listi ya untuk jalan-jalan ke kantornya sudah dijelaskan semua ini bagian itu. Jadi teman-teman yuk jangan ragu, mari kita bersama-sama tumbuh. Karena apa? Karena ini memang memberi manfaat ke orang lain teman-teman. eh, Apapun yang kita lakukan itu suatu saat kan akan mendapatkan hasil kita ya. Tuh, Pak Pramil di belakang tuh. Ini jalan-jalan menikmati kota Surabaya, Bumi. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ayolah tingkatkan semangatnya mumpung ini masih awal tahun. Kita kan nanti perjalanan kita ke Shanghai itu kita lebih banyak lagi. Contoh, kalau dari Hong Kong 10 itu kan luar biasa ya. Artinya kalau satu pesawat itu bisa untuk CEC ke Shanghai itu kan lebih bagus ya. Wah, lebih rame. Kemarin aja satu bus itu ramenya itu sampai nggak pernah tidur dari pagi, siang, sore, malam itu makan bercanda makan bercanda menikmati menikmati fasilitas dari Ciputra. Dan bersyukur juga yang berkat saya di Hong Kong bisa sampai ke Korea sampai ke Indonesia itu pun berkat teman-teman, kita semua bersama-sama menikmati hasil apapun itu kita lakukan dengan tulus ikhlas memberi manfaat ke orang lain, lakukan dengan ketulusan semua itu akan mendapatkan hasil. Dan saya bersyukur pada teman-teman yang sudah konsisten. Saya menjalankan, artinya saya pertama masuk ke sini kan dengan kosong nol besar, saya bergabung di sini. Hingga sekarang teman-teman bergabung itu hampir 500, 750 ya. Itu member yang di Hongkong aja. Artinya PM yang di Hongkong itu 180.000. Masih banyak peluang bersama-sama memberi manfaat ke mereka. Karena apa? Masa depan itu pasti kita jalankan. Dan kehidupan itu terus berlanjut untuk putra-putri kita. Untuk teman-teman, semangat, tingkatkan, jangan takut, jangan malu memberi manfaat ke orang lain. Seperti itu Bu Mei, saya menikmati ini Rondo Royal. Oke, Itu terima kasih Bu nih. Zuplo. Wah, luar biasa ya. Wah, Terima teman-teman. kasih teman-teman. Wah, ada Pak Bram. Halo Pak Iya, Sadiran. juga. Teman-teman segera list ya, seperti yang saya infokan tadi. Nah, Semua sudah bergabung ya di sini ya, Bu ya, Mei. sudah Bu. Sudah Jadi toh? Wah, semuanya luar biasa. member. Ya, Terima nah, kata Pak Bram kasih. ini segera list sekolah dan yayasan. Pondok pesantren bisa, betul. Ya. Pondok pesantren juga bisa. Jadi Ada teman-teman calon kalau member itu, misalnya Bu, pengen, temanku. kenapa Bu Deni? Apa ini? Ada calon memberku itu satu, baru tak Ayo, suruh nyimak. ayo, ayo segera bergabung. Silakan, ayo. Mana saya bantu registrasi KTP, alamat, rekening.
wih, luar biasa ya. Jangan takut loh, saya bayar kok. Diminta rekening loh. Rekening itu ada income-nya dari teman-teman. Jangan ragu, jangan takut ya. Ayo bareng segera. Kadang teman-teman tuh Sabar, mau besok daftar lagi Bu. Satu oh ya, lagi. oh, Mbak Mbah, Nana, wis ya, numpak daftar. sepeda motor urung, Mbah? Wis numpak sepeda motor urung? Nang Indo. Iya, iya. Ya pokoknya disegerakan ya, yang belum bergabung segera datanya dikirim Siap. agar kita segera masuk ke grup memahami apa sih di dalam grup ini karena kita tidak hanya di Indonesia ya, kita ada dari Korea, ada dari Jepang, Turki, Malaysia, Singapura, Jepang, kita sudah masuk semua di grup itu. Jadi tidak hanya Betul. untuk Indonesia ya teman-teman. Yes. Informasikan ke seluruh teman, bahkan bisa lewat media sosial kita bergabung di sini. Mudah toh, cuma share-share aja kok memberi manfaat ke orang lain. Iya, Seperti itu ya betul. teman-teman. Terima Betul. kasih. Terima kasih Bu Goplo, luar biasa. Memang betul teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya nggak akan eh, nggak akan bosan ya mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman ini berada di perusahaan yang tepat, perusahaan besar ya. Kalau dari segi produk juga produknya bagus, nggak kalah dengan produk perusahaan asuransi lain. Jadi apa sih yang membuat teman-teman masih ragu? Ya, perusahaannya bagus, produknya bagus, fasilitasnya bagus. Jadi yuk teman-teman kita eh, kita kejar Shanghai ya. Jadi di tahun 2026 ini tahunnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus dapat income, harus naik posisi, harus dapat Shanghai ya. Jadi jangan jangan mau kalah dengan yang lain gitu ya. Sekarang mungkin yang berangkat cuma Bu Zoplo. Nanti di Shanghai semua teman-teman Hong Kong bisa berangkat ke Shanghai gitu ya. Amin. Siap, Amin. Bu Jadi silakan Mei. dihabiskan teman-teman rewardnya CEC gitu ya. Nah untuk EEM Cirebon saya ingatkan lagi berakhirnya kontesnya sampai bulan Maret bronze 3 kali. Jadi teman-teman wajib bronze di bulan ini gitu kan. Kemudian syaratnya harus mengikuti training 5M, kemudian mengikuti All Star Development Program. Itu wajib ya. Jadi teman-teman training itu wajib. Jadi teman-teman di sini harus terus belajar. Jangan gampang puas teman-teman ya. Di perusahaan asuransi lain teman-teman kalau nggak ikut training income-nya di hold loh, komisinya di hold loh ya. Kalau di sini nggak ada seperti itu. Jadi Ciputra ini sangat luar biasa sekali ya. Tapi memang kita bukan agen. Tapi balik lagi, training itu penting. Jadi kalau misalnya nih perusahaan memberikan training ke teman-teman, yuk ikut gitu ya. Kita harus terus terus upgrade skill teman-teman karena balik lagi perubahan itu update itu cepet banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini nggak upgrade skill ya, teman-teman pasti akan ketinggalan gitu. Nah, kemudian untuk EM di sini bukan hanya bronze aja. Kalau teman-teman di sini posisinya 2 kali silver selama periode EEM, teman-teman dapat tambahan free upgrade tipe kamar. Kemudian dapat advance dinner bersama direksi. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya yang posisinya gold selama periode EEM 2 kali, dapat free upgrade tipe kamar, kemudian dapat dinner bersama direksi, dan dapat tambahan uang saku. Wah, keren banget ya. Jadi sekarang mindsetnya teman-teman kalau pengen ikut EEM, jangan ikut yang bronze ya. Jadi ikutnya itu minimalnya silver teman-teman. Supaya dapat tambahan-tambahan spesial yang saya jelaskan tadi gitu ya. Yuk teman-teman, kita sukses bareng di CEC teman-teman ya. Jadi kita hari ini belajar bareng tentang tentang asuransi.
paling nggak teman-teman sudah tahu nih basicnya asuransi itu apa, istilah-istilahnya asuransi apa. Nanti next kita jadwalkan lagi, kita belajar tentang asuransi lagi. Mungkin kita belajar tentang produk Cipta atau Cilisa, atau teman-teman kita juga harus atau teman-teman mau belajar tentang bedah polis seperti itu, gitu. Tadi sih saya sempat diskusi sama Pak Alan. Nextnya kita akan coba bedah polis, kita coba akan bedah produk. Minimalnya teman-teman bisa baca nih ilustrasi. Teman-teman bisa menghitung premi Cipta. Ada yang nggak tahu, nggak ngerti cara menggunakan Microset atau kalkulatornya Cipta? Ada yang masih belum tahu? Nah, kalau boleh tahu, kalau ngitung preminya Cipta gimana nih teman-teman? Masih belum pinter, Mbak Mei, perlu belajar ini. Waduh, masih perlu belajar. Nah, Masukkan simulasi dulu ya, Mbak Mei. nah, yuk bikin simulasi Cipta seperti apa teman-teman? Tentukan tanggal, bulan, dan tahun, dan akan ketahuan berapa bulan, berapa jumlah pembayarannya, dan ambil polis berapa, dan cara cairannya berapa tahun. Cuma itu aja yang penting ya, Bu Mei. Ya, jadi teman-teman bisa ngitung melalui microsite targetdana.ciputralife.com. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ nama, kemudian usianya, kemudian di situ mau